Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembuatan buku panduan berjudul Model Kualitas Perangkat Lunak MC Call, Konsep Implementasi dan Evaluasi Sistem. Pertama-tama saya kenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Nurul Rimba S 146-23.020. Yang kedua ada Muhammad Rizky Sabarudin dengan NPI 146-23.021. Yang ketiga ada Arsala Arif Firmansyah dengan NPI 146-3022. Yang keempat ada Muhammad Lintang Fajar dengan NPI 146-23.024. Yang kelima ada Dewangga Revastino dan NPI 146-23.037. Yang keenam ada Novel Ardiansyah dengan NPI 146-23.038. Yang ketujuh ada Fuad Baidillah Muzaki dengan NPI 146-23.056. Yang kedelapan dengan saya sendiri Luki Darmawan dengan NPI 146-23.060. Yang kesembilan ada Yordan Maesang dengan NPI 146-23.062. Yang terakhir ada Rafian Nanda Putra dengan NPI 146-23.064. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu halaman hak cipta. Hak cipta dilindungi undang-undang. Yang pertama ada dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa mencantumkan dan sumber. Yang kedua, dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Yang selanjutnya ada kata pengantar, yaitu berisi puji syukur kami semua terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan pada kita semua. Dan laporan ini disusun untuk salah satu tugas pada mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ahmad Habib, Eskom, MM, Mkom. Langsung saja masuk ke bagian bab 1, yaitu ada pendahuluan. Masuk ke latar belakang. Pada latar belakang ada perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan dan penggunaan perangkat lunak. Berbagai sektor seperti pendidikan, pemerintahan, kesehatan, industri, dan perbankan saat ini memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung aktivitas operasional maupun pengambilan keputusan. Kualitas perangkat lunak merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu sistem informasi. Perangkat lunak yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas pengguna, mengurangi risiko kesalahan, serta memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Sebaliknya, perangkat lunak yang memiliki kualitas rendah berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kegagalan sistem, kesalahan pengolahan data, rendahnya kepuasan pengguna, hingga meningkatnya biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem. Nah, salah satu model yang banyak digunakan dalam evaluasi kualitas perangkat lunak adalah salah satunya yaitu model kualitas perangkat lunak MC Call. Model ini dikembangkan oleh MC Call, Richard, dan Walters pada tahun 1977 sebagai kerangka kerja untuk mengukur kualitas perangkat lunak berdasarkan sejumlah faktor kualitas yang saling berkaitan. MC Call menjadi salah satu model kualitas perangkat lunak yang banyak digunakan karena mampu menghubungkan kebutuhan pengguna dengan karakteristik teknis perangkat lunak. Pentingnya penggunaan model MC Call dalam evaluasi perangkat lunak telah dibuktikan melalui berbagai penelitian. Contohnya Hidayati dan kawan-kawan pada tahun 2017 dalam penelitiannya mengenai evaluasi sistem informasi akademik menggunakan model MC Call menemukan bahwa faktor correctness, reliability, efisiensi, integrity, dan usability dapat digunakan secara efektif untuk mengukur kualitas sistem dari sudut pandang pengguna. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Abhiyoga, Winanti, dan Ningsi pada tahun 2021 pada sistem akademik Universitas Jenderal Ahmad Yani juga menunjukkan bahwa model MC Call efektif digunakan untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan persepsi pengguna. Dan selanjutnya ada Purnasari, Nurhayati, dan Karman pada tahun 2024
menerapkan model MCall pada aplikasi postpay 5000 dan menemukan bahwa faktor-faktor kualitas yang terdapat dalam model MCall mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perangkat lunak. Nah, pada penelitian lain yang dilakukan oleh Wicaksono dan kawan-kawan pada tahun 2025 pada sistem informasi pergudangan menunjukkan bahwa model MCall mampu mengukur kualitas perangkat lunak secara komprehensif melalui kategori product operation, product revision, dan product transition. Nah, selain itu, Asidik, Putro, dan Amri pada tahun 2025 dalam penelitiannya mengenai evaluasi sistem point of sales menyatakan bahwa faktor-faktor kualitas pada model MCall memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna. Kita masuk langsung ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama ada bagaimana konsep dasar model kualitas perangkat lunak MCall dalam mengevaluasi kualitas suatu sistem perangkat lunak. Yang kedua, bagaimana implementasi model MCall dalam proses pengukuran dan evaluasi kualitas perangkat lunak pada suatu sistem informasi. Yang ketiga, bagaimana kualitas perangkat lunak suatu sistem jika ditinjau dari aspek product operation dalam model MCall yang meliputi correctness, reliability, efisiensi, integrity, dan usability. Yang keempat, bagaimana kualitas perangkat lunak jika ditinjau dari aspek product revision dalam model MCall yang mencakup maintainability, flexibility, testability. Yang kelima, bagaimana kualitas perangkat lunak jika ditinjau dari aspek product transition dalam model MCall yang meliputi portability, reusability, interoperability. Yang keenam, bagaimana hasil evaluasi kualitas perangkat lunak secara keseluruhan berdasarkan faktor-faktor kualitas dalam model MCall. Yang ketujuh, apa saja kelebihan dan kekurangan sistem yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model MCall. Yang ke-8, bagaimana hubungan antara hasil evaluasi kualitas perangkat lunak dengan tingkat kepuasan serta pengalaman pengguna atau user experience terhadap sistem yang digunakan. Yang ke-9, bagaimana rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model MCall. Dan yang ke-10, bagaimana penerapan model MCall dapat membantu pengembang dan organisasi dalam menjaga serta meningkatkan kualitas sistem perangkat lunak secara berkelanjutan. Nah, masuk ke batasan masalah. Yang pertama, pada penelitian ini hanya membahas konsep, implementasi, dan evaluasi kualitas perangkat lunak menggunakan model kualitas perangkat lunak MCall. Yang kedua, model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada model MCall dan tidak membandingkannya dengan model kualitas perangkat lunak lainnya. Yang ketiga, evaluasi kualitas perangkat lunak dalam penelitian ini difokuskan pada 3 kategori utama dalam model MCall, yaitu product operation, product revision, dan product transition. Yang keempat, faktor-faktor kualitas yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi correctness, reliability, efisiensi, integrity, usability, maintainability, flexibility, testability, portability, reusability, dan interoperability. Yang kelima, penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi kualitas perangkat lunak. Yang keenam, penelitian ini tidak melakukan analisis terhadap kode sumber atau source code. Yang ketujuh, data penelitian diperoleh melalui metode tertentu seperti studi literatur, observation, dan lainnya. 8. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada evaluasi kualitas perangkat lunak dari sudut pandang pengguna atau user perspektif. Yang ke-9, penelitian ini tidak mencakup pengujian teknis mendalam seperti penetration testing dan lainnya. Yang ke-10, evaluasi sistem dalam penelitian ini hanya dilakukan pada aspek-aspek yang dapat diukur berdasarkan indikator dalam model MCall. Yang 11, penelitian ini tidak membahas aspek bisnis, manajemen organisasi, maupun strategi perusahaan dalam pengembangan perangkat lunak. 12. Hasil evaluasi dalam penelitian ini bersifat terbatas pada kondisi sistem pada saat penelitian dilakukan. 13. Penelitian ini tidak membahas serta mendalam aspek hukum, regulasi, maupun standar industri terkait perangkat lunak. 14. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai penerapan model MCall. Masuk ke tujuan penelitian, yaitu yang pertama ada memahami konsep dasar model kualitas perangkat lunak MCall sebagai salah satu metode evaluasi kualitas perangkat lunak. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi model MCall. Ketiga, untuk menganalisis kualitas perangkat lunak.
Yang keempat, untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan aspek product revision dalam model MC-Call. Yang kelima, untuk menganalisis kualitas perangkat lunak berdasarkan aspek product transition dalam model MC-Call. Yang keenam, untuk mengetahui hasil evaluasi kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Untuk yang ketujuh, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem. Delapan, untuk memahami hubungan antar kualitas perangkat lunak dengan kepuasan serta pengalaman pengguna atau user experience. Yang kesembilan, untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem guna meningkatkan kualitas perangkat lunak di masa mendatang. Kesepuluh, untuk memberikan gambaran mengenai penerapan model MC-Call sebagai metode evaluasi kualitas perangkat lunak yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian maupun pengembangan sistem informasi lainnya. Nah, yang ke-15, manfaat penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Nah, untuk secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu ada bagi penulis. Ya, manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pemahaman kepada penulis mengenai penerapan teori kualitas perangkat lunak dalam proses evaluasi sistem. Yang kedua, ada bagi pengembang sistem dan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pengembang perangkat lunak maupun perusahaan dalam meningkatkan kualitas sistem yang dikembangkan. C. Bagi pengguna. Untuk bagi pengguna sistem atau aplikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kualitas perangkat lunak dalam mendukung kenyamanan, keamanan, dan kemudahan penggunaan sistem. Untuk bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam proses pembelajaran maupun penelitian di bidang sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak. Yang selanjutnya, bagi pengembangan ilmu dan teknologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang evaluasi kualitas perangkat lunak. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ardiansyah dengan NBI 146230038. Di sini saya akan melanjutkan yaitu pada bab 2 terkait konsep kualitas perangkat lunak dan model MC-Call. Kualitas perangkat lunak bukanlah sesuatu yang sederhana atau dapat diukur dengan satu indikator saja. Secara umum, kualitas perangkat lunak didefinisikan sebagai tingkat kemampuan suatu sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari aspek fungsional maupun non-fungsional, secara konsisten dan dapat diandalkan. Menurut Pressman dan Maxim pada tahun 2020, kualitas perangkat lunak adalah kesesuaian yang terukur antara sistem dengan kebutuhan yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, serta standar pengembangan yang berlaku. Sementara itu, Gallin pada tahun 2018 menekankan bahwa kualitas juga mencakup kepuasan pengguna dan dukungan setelah peluncuran. Standar ISO IEC 25010 memperluas definisi ini dengan 8 karakteristik utama, seperti functionality, suitability, performance efficiency, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Intinya, kualitas perangkat lunak bersifat multidimensional dan sangat kontekstual, tergantung pada kebutuhan pengguna serta lingkungan operasional sistem. Adapun dimensi-dimensi utama kualitas perangkat lunak meliputi correctness, yaitu ketepatan sistem dalam menjalankan fungsi sesuai spesifikasi, reliability, yaitu keandalan sistem dalam beroperasi tanpa kegagalan, efisiensi, yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya komputasi, integrity, yaitu keamanan dan perlindungan data dari akses tidak sah, serta usability, yaitu kemudahan dan kenyamanan penggunaan sistem. Kelima dimensi ini sangat relevan, terutama untuk aplikasi mobile banking seperti Brimo. Evaluasi kualitas perangkat lunak menjadi sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, membantu mendeteksi kelemahan sistem sejak dini sehingga biaya perbaikan dapat ditekan. Kedua, memberikan dasar pengambilan keputusan yang berbasis data. Ketiga, membangun kepercayaan pengguna yang sangat krusial untuk aplikasi keuangan. Keempat, memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Di sini akan lanjut pada model MC-Call.
Model ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1977 oleh James A. McCall, Paul K. Richard, dan John F. Walters melalui laporan penelitian untuk Rom Air Development Center. Model McCall lahir di tengah software krisis pada era 1970-an ketika banyak proyek perangkat lunak gagal memenuhi waktu, anggaran, dan ekspektasi pengguna. Meskipun sudah hampir 50 tahun, model ini tetap relevan karena faktor-faktor yang diidentifikasi bersifat fundamental. Model McCall memiliki struktur hierarki 3 tingkat. Quality factor di tingkat atas, quality kriteria di tingkat menengah, dan quality matrix di tingkat paling konkret yang dapat diukur. Faktor-faktor kualitas dikelompokkan ke dalam 3 perspektif utama. Pertama, produk operation yang berfokus pada bagaimana sistem berfungsi saat digunakan oleh pengguna. Kedua, produk revision yang berkaitan dengan kemudahan sistem untuk dimodifikasi dan dipelihara. Ketiga, produk transition yang menekankan kemampuan sistem beradaptasi ke lingkungan baru. Secara keseluruhan, terdapat 11 faktor kualitas dalam model McCall. Pada perspektif produk operation, terdapat 5 faktor, yakni correctness atau ketepatan fungsi sesuai spesifikasi, reliability atau keandalan operasional, efisiensi atau efisiensi penggunaan sumber daya, integrity atau keamanan dan perlindungan data, serta usability atau kemudahan penggunaan. Faktor-faktor ini sangat dekat dengan pengalaman pengguna sehari-hari. Dalam konteks BRIMO, correctness berarti sistem harus melakukan transfer dana dengan tepat jumlah dan rekening tujuan. Reliability menjamin sistem tidak sering down. Efisiensi memastikan aplikasi ringan dan hemat baterai. Integrity melindungi data keuangan pengguna. Dan usability membuat aplikasi mudah dinavigasi oleh semua kalangan. Model McCall menghubungkan kebutuhan pengguna dengan karakteristik teknis secara sistematis sehingga sangat cocok digunakan untuk mengevaluasi aplikasi mobile banking seperti BRIMO. Demikian penjelasan mengenai konsep kualitas perangkat lunak dan model kualitas McCall dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiananda Putra dengan NPI 14623000064. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan dua subbab dari landasan teori kami, yaitu poin 2.3 tentang mobile banking secara umum dan 2.4 tentang profil aplikasi BRIMO yang menjadi objek kami. Terus untuk masuk ke poin 2.3 tentang definisi di sini, yaitu mobile banking pada intinya adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah mengakses dan melakukan transaksi baik transaksi keuangan maupun non-keuangan lewat perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Jadi nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor cabang atau ATM. Nah, memungkinkan ada hal yang bertanya apakah bedanya dengan internet banking yang sudah ada sebelumnya. Bedanya yaitu ada 3 hal. Yang pertama itu mobile banking dirancang khusus untuk layar kecil dan interaksi sentuh, bukan untuk keyboard dan mouse seperti di komputer. Kedua, mobile banking bisa memanfaatkan fitur-fitur unik yang hanya ada di handphone, misalnya seperti kamera untuk scan QR code, sensor sidik jari, terus itu untuk GPS, untuk layanan berbasis lokasi, notifikasi untuk pemberitahuan real time, dan ketiga yaitu akses jauh lebih fleksibel karena pengguna bisa bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya untuk poin evolusi dan perkembangan mobile banking, pada fase pertama itu sekitar tahun 2000-an sampai 2010 ditandai dengan SMS banking. Jadi transaksi sederhana seperti cek saldo dan transfer dilakukan lewat pesan singkat. Fase kedua itu sekitar 2010 sampai 2015 muncul aplikasi mobile banking berbasis Java yang berjalan di fitur smartphone atau HP jadul sebelum era smartphone. Tampilannya masih sederhana dan fiturnya terbatas
tapi ini menjadi fondasi untuk pengembangan berikutnya. Selanjutnya untuk fase ketiga yaitu 2015 sampai sekarang. Nah, ini aplikasi berbasis Android dan iOS yang memanfaatkan kemampuan penuh smartphone modern. Pada fase inilah aplikasi perbankan bertransformasi dan sekedar aplikasi transaksi menjadi super app keuangan. Terus selanjutnya untuk faktor adopsi yaitu yang pertama paling utama adalah kemudahan pengguna dari manfaat yang dirasakan. Orang cenderung memakai teknologi yang mereka anggap mudah dan benar-benar bermanfaat dalam keseharian. Terus untuk poin 2.3 tentang tantangan dan resiko di sini, yang pertama yang paling sering adalah keamanan, yaitu ancaman cyber seperti malware, phishing, dan penipuan rekayasa sosial terus berkembang dan makin canggih. Yang kedua adalah tentang teknis, terutama karena perangkat Android sangat beragam jenisnya sehingga aplikasi harus benar berjalan di banyak tipe HP berbeda. Terus untuk selanjutnya poin 2.4 profil dari Brimo. Secara singkatnya yaitu Brimo adalah aplikasi mobile banking yang super app yang dikembangkan oleh BRI. Yang menarik, Brimo ini lahir dari proses penyatuan. Dulu BRI punya beberapa aplikasi terpisah-pisah, ada BRI Mobile, BRI Internet Banking, dan BRI Pos karena dianggap kurang praktis terus dijadikan jadi satu, jadi Brimo ini. Terus untuk fitur yaitu dari segi fitur layanan Brimo ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu transaksi keuangan, terus transfer lewat BI Fast, pembayaran, tagihan. Untuk ekosistem dari Brimo ini yaitu untuk infrastrukturnya Brimo ini ditopang oleh core banking sistem BRI yang merupakan tulang punggung semua operasi perbankan. Sistem ini terhubung langsung dengan seperti BI Fast, SKN, dan RTGS. Selain itu, Brimo juga terintegrasi dengan ratusan penyedia layanan tagihan jaringan internasional seperti Visa dan Mastercard. Jadi kalau yang saya simpulkan dari poin 2.3 yaitu menjelaskan mobile banking secara umum. Terus untuk poin 2.4 itu mempersempit pembahasan Brimo sebagai contoh konkret yang nantinya akan kami evaluasi menggunakan model MC Call di bab-bab berikutnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoran Mesang, NBI 1462 30062. Di sini saya akan mempresentasikan atau melanjut presentasi dari teman saya dari bab 2 tentang penelitian terkait penelitian tentang model M-scale dalam evaluasi kualitas perangkat lunak. Di sini ada berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengaplikasikan model M-scale dalam evaluasi kualitas berbagai jenis perangkat lunak, menunjukkan relevansi dan adaptasi model ini dalam berbagai konteks. M-scale et al. 1977. Di sini ada tanggapan dari Mulyanto 2016 dalam penelitian tentang pengujian sistem informasi akademik menggunakan keranjang kerja kualitas. Di sini ada Adriani et al. Dalam penelitian tentang implementasi kerangka kerja M-scale dalam pengujian kualitas perangkat lunak. Di sini ada penelitian tentang kualitas aplikasi mobile banking. Penelitian tentang kualitas aplikasi mobile banking telah berkembang pesat sejalan dengan meningkatnya adaptasi layanan di seluruh dunia. Ini ada Saika dan Karjolut 2015 melakukan tinjauan literatur komprehensif tentang adopsi mobile banking dan
menemukan bahwa faktor-faktor seperti usability dan reliability memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keputusan pengguna untuk mengadopsi dan terus menggunakan layanan mobile banking. Ada Oliveira et al. 2014 dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang mempresentasikan penggunaan mobile banking menemukan bahwa kepercayaan, urge, dan kemudahan pengguna yang dirasakan merupakan prediktor terkuat dari niat penggunaan mobile banking. Ada Zhou 2012 dalam penelitiannya tentang pembentukan kepercayaan awal pada mobile banking menambahkan bahwa faktor reliability dan security berperan dominan dalam membentuk kepercayaan pengguna. Sini ada posisi penelitian dan novelty. Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang ada, dapat diidentifikasikan beberapa kesenjangan yang menjadi justifikasi dan kombinasi unik dari penelitian ini. Penelitian yang secara spesifik menerapkan model ini untuk mengevaluasi kualitas aplikasi BRIMO masih sangat terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis kualitas yang spesifik dan terhadap BRIMO. Ada sebagai besar penelitian sebelumnya yang mengevaluasi kualitas aplikasi mobile banking menggunakan model atau kerangka evaluasi yang lebih modern seperti iOS dan iOS 25010 dengan menggunakan model MCQL. Dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yang mengkombinasikan analisis ulasan pengguna dari platform distribusi aplikasi dengan pengujian langsung dan survei kuesioner. Di sini ada tabel 2.4 peta penelitian terkait. Ini ada modelnya, di sini ada penelitian tahunan, fokus penelitian, mode, temuan utama, relevansi. Sini ada kerangka konsep penelitian. Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang menjadi faktor penelitian dan cara variabel tersebut dievaluasi menggunakan model MCQL. Karena kerangka ini dibangun berdasarkan sistem dari tinjauan teoritis yang telah dilakukan pada bagian-bagian tersebut. Ada variabel utama dalam penelitian ini adalah kualitas perangkat lunak aplikasi BRIMO yang dioperasikan melalui 11 faktor kualitas dalam model MCQL. Data untuk mengukur setiap faktor kualitas diperoleh dari dua sumber utama yang saling melengkapi. Sumber pertama adalah ulasan pengguna dari Google Play Store yang merepresentasikan pengalaman nyata pengguna dalam menggunakan aplikasi BRIMO. Sumber kedua adalah kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada pengguna aktif BRIMO yang telah menggunakan aplikasi minimal 3 bulan. Setiap ulasan dan respon kuesioner dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam faktor MCQL yang relevan. Kemudian diberi skor berdasarkan skala Likert 5 tingkat. Nilai rata-rata dari setiap faktor kemudian
diinterpretasikan menggunakan skala kategorisasi yang telah ditetapkan untuk menghasilkan profil kualitas Brimo yang kompresif. Output akhir dari penelitian ini adalah profil kualitas Brimo yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan aplikasi berdasarkan masing-masing faktor musikal beserta rekomendasi perbaikan yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti oleh tim pengembang Brimo untuk meningkatkan kualitas aplikasi di masa depan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Mirio Rimba Sukmawan dengan NBI 14623000020. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 3 metodologi. Yang pertama ada bab 3.1 kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini merupakan landasan berpikir sistem untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak pada aplikasi Brimo. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan data driver dan berbasis data ulasan pengguna yang ada di Google Play Store dengan kerangka kerja McCall's Quality Model. Lalu pemikiran dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan utama sebagai berikut. 1. Tahap identifikasi dan observasi awal. Tahapan pertama dimulai dengan mengamati fenomena interaksi pengguna pada ekosistem digital Brimo. Lalu yang kedua ada tahap akuisisi data, digital documentation. Mengingat aplikasi Brimo memiliki jutaan pengguna, penelitian ini menggunakan ulasan pada Google Play Store sebagai sumber data primer dalam bentuk data sekunder digital. Lalu 3. Tahapan klasifikasi berdasarkan taksonomi McCall. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pemetaan menggunakan 11 faktor kualitas McCall yang dikelompokkan ke dalam 3 pilar utama, yaitu yang pertama adalah product operations, menilai bagaimana operasional aplikasi. Kedua, product revision, menilai kemampuan aplikasi untuk diperbaiki atau dikembangkan di masa depan. Yang terakhir, product transition, menilai fleksibilitas aplikasi jika dipindah lingkungan atau perangkat. Lalu yang keempat, tahap transformasi kualitatif ke kuantitatif. Pada tahap ini, teks ulasan pengguna yang bersifat kualitatif dianalisis secara mendalam. Setiap kalimat ulasan akan dikategorikan ke dalam metrik yang relevan. Misal ulasan mengenai aplikasi sering keluar sendiri diklasifikasikan ke dalam metrik reliability. Kemudian memberi skor berdasarkan sentimen ulasan tersebut menggunakan skala penilaian tertentu, misal skala Likert atau persentase kepuasan. 5. Tahap sintesis dan penarikan kesimpulan. Tahap akhir adalah melakukan kalkulasi terhadap skor yang diberikan pada setiap faktor kualitas. Lalu nanti hasil akhirnya adalah profil kualitas aplikasi Brimo secara utuh. Terus ada bab 3.2 teknik pengumpulan data. Ya, seperti yang dibahas tadi, pengumpulan datanya itu kita ambil dari ulasan aplikasi Brimo pada Google Play Store. Nah, pendekatan ini dipilih karena ulasan pengguna merupakan representasi langsung dari pengalaman nyata, real user experience dalam menggunakan aplikasi, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih objektif terhadap kualitas perangkat yang sedang dievaluasi. Nah, dalam proses pengumpulan data, penelitian melakukan seleksi terhadap ulasan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Jadi di ulasan kan kadang ada orang yang hanya sekedar asal komen gitu misalnya. Jadi kita harus memilah antara yang ulasan yang benar-benar mengulas dan yang emang untuk tujuan iseng, seperti itu. Lalu ada pertimbangan aspek temporal dalam pengambilan data, yaitu dengan membatasi periode ulasan yang dianalisis dalam rentang waktu tertentu.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan mencerminkan kondisi terkini dari aplikasi Brimo. Lalu jumlah data yang digunakan dan penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan analisis dengan mempertimbangkan seimbang antara kedalaman analisis dan keterbatasan waktu penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsala Arif Firmansyah dengan NPI 14623000022. Oke, ini melanjutkan dari bab 3, yaitu definisi operasional variabel. Pendefinisian Pendefinisian ini sangat penting untuk memberikan batasan yang jelas agar proses pengukuran dan analisis dapat berjalan secara sistematis. Dalam penelitian ini, kami mengacu pada kerangka kerja MCQoS, Software Quality Model, yang terdiri dari 11 faktor kualitas. Setiap faktor ini kami ukur berdasarkan indikator nyata dari ulasan pengguna aplikasi Brimo yang kami ambil dari Google Play Store. Sebagai gambaran, jika ada ulasan berbunyi aplikasi sering keluar sendiri, maka ulasan tersebut akan kami klasifikasikan ke dalam faktor reliability karena berkaitan dengan crash atau error. Contoh lainnya, jika pengguna mengeluhkan loading lama saat login, itu akan masuk ke faktor efisiensi. Setiap ulasan kemudian kami nilai berdasarkan skala yang ditentukan. Ini. Nah, untuk mengubah data kualitatif berupa teks ulasan menjadi data kuantitatif yang bisa dianalisis, kami menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, lembar klasifikasi data digunakan untuk memetakan setiap ulasan ke dalam 11 faktor MCQoL yang sesuai. Skala penilaian, kami menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Nilai 5 itu sangat baik, diberikan untuk ulasan yang sangat positif, sedangkan nilai 1 sangat kurang untuk ulasan yang sangat negatif. Terus untuk paduan kategori ulasan ini kami gunakan untuk menjaga konsistensi saat proses klasifikasi dengan melihat kata kunci, misalnya ada kata error otomatis masuk ke reliability dan kata mudah digunakan masuk ke usability. Kemudian ini untuk tabel klasifikasi data ulasan pengguna, misal aplikasi sering keluar sendiri dan faktor misalnya dia masuk ke reliability, indikatornya crash atau error, dan kategorinya masuk ke negatif. Lebih tinggi untuk usability-nya. Lanjut. Pada bagian ini, kami menggunakan pendekatan deskripsi kuantitatif untuk mengolah ulasan tersebut menjadi informasi evaluasi kualitas aplikasi Brimo. Proses pengolahan data ini melewati 6 tahapan, yaitu yang pertama ada reduksi data. Kami menyeleksi ulasan dan membuang data yang tidak relevan, seperti spam atau komentar tanpa konteks. Kemudian ada klasifikasi data, ulasan bersih tersebut kami kelompokkan ke dalam faktor MCQoL berdasarkan indikator definisi operasional. Terus pemberian skor atau scoring, setiap ulasan diberikan skor sentimen 1 sampai 5. Kemudian ada perhitungan nilai rata-rata setelah semua skor kami menghitung nilai rata-rata tiap faktor kualitas menggunakan rumus berikut ini, di mana jumlah total skor dibagi dengan jumlah data. Kemudian yang kelima ada interpretasi hasil
Nilai rata-rata tersebut kami terjemahkan ke dalam kategori, misalnya rentang 4,01 hingga 5,00 tergolong sangat baik, sedangkan 0 hingga 1,00 tergolong sangat kurang. Kemudian yang terakhir ada analisis deskriptif. Sebagai penutup metodologi, kami menganalisis hasil tersebut untuk mengidentifikasi faktor kualitas tertinggi dan terendah. Kami juga menganalisis penyebab masalah dari ulasan pengguna sebagai landasan utama untuk menyusun rekomendasi perbaikan aplikasi ke depannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fuad Dalam Muzaki dengan NBI 14623000056. Terus teman saya, Dan saya Muhammad Rizky Sabarudin dengan NBI 14623000021. kami dari kelompok 2 yaitu kebagian dari bab 4 tentang implementasi. Untuk bab 1, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan tahap awal dan fundamental dalam proses implementasi evaluasi kualitas perangkat lunak menggunakan model psikal pada aplikasi Brimo. Terus untuk tujuannya sendiri memiliki antara lain 4.1 kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional sistem memiliki beberapa bagian yaitu current, current, currentness, reliability, efisiensi, terus integrity, usability, maintainability, flexibility, stability, portability, traceability, dan interoperability. Terus untuk berikutnya itu dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk bab 41.2 yaitu kebutuhan data informasi yang di dalamnya yaitu terdapat satu data primer, yang itu kedua data sekunder, yang ketiga data observasional, yang keempat ada data literatur, yang selanjutnya ada subbab 41.3 terkait kebutuhan teknis implementasi. Itu terdapat berbagai kebutuhan yaitu seperti perangkat smartphone, Android, koneksi internet, platform survei, perangkat lunak, dan dokumentasi teknis. Dan untuk bab 4.2 yaitu terkait pemetaan faktor MCQoL pada Brimo. Yang di dalamnya itu pemetaan faktor MCQoL pada aplikasi Brimo merupakan proses menghubungkan setiap faktor kualitas dalam model MCQoL dengan fitur, fungsi, dan karakteristik spesifik yang terdapat dalam aplikasi Brimo. Yaitu ada subbab 41.2, 4.2.1 yaitu pemetaan faktor produk operation. Yang di dalamnya ada tabel 4.1 seperti berikut. Ada selanjutnya ada subbab 41.2 yaitu terkait pemetaan faktor produk revision. Yang di dalamnya ada tabel pemetaan faktor produk revision pada aplikasi Brimo sebagai berikut. Selanjutnya ada pemetaan faktor produk transition. Berikut ada tabel 4.3 pemetaan faktor produk transition pada aplikasi Brimo. Selanjutnya ada subbab 41.2.4 terkait diagram hubungan faktor MCQoL dengan fitur Brimo. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, dapat digambarkan hubungan antara ketiga kategori utama model MCQoL dengan fitur-fitur spesifik yang terdapat dalam aplikasi Brimo. Terus di poin 4.3 pelaksanakan pengujian. Tahap pelaksanaan pengujian merupakan inti dari proses implementasi evaluasi kualitas perangkat lunak Brimo menggunakan model MCQoL. Terus di 4.31 ada beberapa bagian yaitu persiapan instrumen pengujian, terus dan ada juga beberapa tabel seperti berikut. Tabel 4.4 rincian instrumen pengujian berdasarkan faktor MCQoL. Seperti ini tabelnya. Terus di 4.3.2 yaitu pengujian faktor produk operasi. Pengujian faktor produk operasi memiliki beberapa poin yaitu pengujian correctness, pengujian reliability, pengujian efisiensi, dan pengujian integrity, pengujian usability. Di poin 4.3.3 dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu pengujian faktor produk revision yang terdapat beberapa pengujian
seperti pengujian maintainability, pengujian flexibility, pengujian testability, dan untuk subbab 4.34 yaitu pengujian faktor product transition. Terdapat pengujian seperti pengujian portability, pengujian reusability, pengujian interoperability, dan untuk subbab 4.3.5 yaitu pengumpulan data kuesioner. Pengumpulan data kuesioner dilakukan melalui beberapa tahapan seperti penyebaran kuesioner, verifikasi responden, pengisian kuesioner, pengumpulan data dan tabulasi data, dan validasi data. Untuk 4.36 yaitu prosedur penilaian dan scoring. Terdapat skala kategorisasi penilaian seperti berikut. Untuk subbab 4.3.7 yaitu terkait dokumentasi hasil pengujian. Untuk subbab 4.3.8 terkait ringkasan pelaksanaan pengujian, dan terdapat tabel 4.6 ringkasan tahapan pelaksanaan pengujian evaluasi kualitas BRIMO sebagai berikut. Sekian presentasi yang kita sampaikan hari ini. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewangkarya Pastino dengan NBI 1462300037. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, evaluasi dan pembahasan 5.1, hasil pengukuran faktor produk operation. Kategori ini mengevaluasi kualitas BRIMO saat digunakan secara langsung oleh nasabah. Berdasarkan analisa ulasan pengguna di Google Play Store, berikut adalah rincian pengukurannya. Pertama, ada correctness, menilai sejauh mana fitur seperti transfer dana dan pembayaran tagihan berjalan sesuai fungsinya. Secara umum, fitur utama dinilai berfungsi dengan baik pada kondisi jaringan stabil. Kedua, ada reliability, menjadi poin yang paling sering disorot oleh pengguna. Banyak ulasan yang mengeluh aplikasi sering keluar sendiri atau worthless atau mengalami error saat jam sibuk. Efisiensi ini diukur dari kecepatan pemuatan loading aplikasi. Terdapat catatan mengenai durasi loading yang cukup lama pada tahapan login. Untuk integrity, keamanan data dinilai sangat baik melalui sistem verifikasi OTP dan biometrik. Untuk yang kelima ada usability. Antara muka penggunaan UI UX BRIMO dianggap modern dan memudahkan nasabah dalam navigasi menu transaksi. Hasil pengukuran faktor dan produk revision. Faktor ini menilai kemampuan aplikasi untuk dipelihara dan dikembangkan di masa depan. Maintainability, pengembangan BRI dinilai cukup responsif dalam merilis pembaruan secara berkala untuk memperbaiki bug yang dilaporkan pengguna. Kedua, ada flexibility. BRIMO menunjukkan fleksibilitas tinggi dengan terus menambahkan fitur baru seperti kris, top up e-wallet untuk menyesuaikan dengan tren ekonomi digital. Lalu ketiga ada testability. Kemudahan dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan sistem melalui kanal layanan nasabah yang terintegrasi dalam aplikasi. Untuk selanjutnya ada hasil pengukuran faktor product transition. Faktor ini menilai kemampuan BRIMO untuk beradaptasi dengan lingkungan atau sistem luar. Pertama ada probability. Terdapat ulasan mengenai ketidakstabilan aplikasi pada beberapa perangkat dengan spesifik tertentu atau versi sistem operasi yang lebih lama. Reusability, pemanfaatan komponen layanan yang dapat digunakan kembali untuk berbagai jenis transaksi digital di dalam satu ekosistem platform. Ketiga ada interoperability. BRIMO memiliki kemampuan integrasi yang sangat kuat terutama dalam
keterhubungannya dengan berbagai penyedia dompet digital dan sistem pembayaran QRIS nasional. Untuk selanjutnya ada analisis keseluruhan. Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata menggunakan skala Likert, profil kualitas BRIMO menunjukkan hasil yang baik pada aspek usability dan integrity. Namun, aspek reliability memerlukan perhatian lebih karena banyak keluhan terkait stabilitas sistem saat trafik transaksi tinggi. Secara keseluruhan, implementasi sistem stabil sistem saat trafik Jadi secara keseluruhan implementasi model MC-Call membantu identifikasi bahwa kualitas perangkat lunak BRIMO sangat didukung oleh fitur yang lengkap, namun diperlukan penguatan pada infrastruktur teknis untuk meminimalisir gangguan operasional. Lalu untuk rekomendasi perbaikan, berdasarkan hasil evaluasi, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas pada aplikasi BRIMO. 1. Peningkatan kapasitas server untuk mengatasi masalah reliability dan efisiensi atau loading yang lama, terutama pada jam-jam sibuk transaksi nasabah. Kedua, ada optimasi kompatibilitas perangkat, melakukan pengujian lebih mendalam pada bagian jenis smartphone untuk meningkatkan skor portability. Ketiga, pembaruan fitur berkala terus mempertahankan aspek flexibility dengan mengintegrasikan layanan keuangan terbaru sesuai kebutuhan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lintang Fajar dengan NIM 14623000024. Saya akan mempresentasikan bab penutup. Jadi, untuk kesimpulan hasil penelitian, pengujian, dan analisis evaluasi kualitas perangkat lunak pada aplikasi BRIMO yang diukur menggunakan kerangka kerja model dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Tinjauan berdasarkan aspek production operation. Ketepatan fungsional aplikasi dinilai memiliki tingkat correctness yang sangat baik. Reliabilitas keandalan sistem terbukti andal dalam memproses transaksi dalam volume tinggi secara stabil. Efisiensi pengguna berdaya baterai, memori, dan data internet pada perangkat pengguna cukup optimal untuk sebuah aplikasi super apps perbankan. Namun, di titik waktu tertentu, tingkat efisiensi server terkadang mengalami pelambatan respon. Integrity. Faktor keamanan menjadi salah satu keunggulan tertinggi dari BRIMO. Penerapan autentikasi multifaktor, PIN, biometrik, sidik jari, Face ID, dan kode OTP, serta enkripsi dan end-to-end, membuktikan bahwa aplikasi ini sangat tangguh terhadap ancaman akses yang tidak sah. Kemudahan pengguna, desain antarmuka sangat intuitif, ramah pengguna, dan mudah dinavigasi, bahkan oleh pengguna dari kalangan lanjut usia maupun mereka yang baru beralih ke layanan digital. Tinjauan berdasarkan aspek produk revisi produk. Kemudahan pemeliharaan, arsitektur sistem BRIMO menunjukkan tingkat pemeliharaan yang baik, bug atau error minor yang dilaporkan oleh pengguna dapat ditangani dan diselesaikan oleh tim developer dengan cepat. Fleksibilitas sistem memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Hal ini terbukti dari mudahnya penambahan fitur-fitur layanan baru seperti investasi, integrasi, dompet digital, dan fitur lifestyle. Kemudahan pengujian, pengembang dapat melakukan pelacakan error debugging dengan efektif yang menandakan bahwa struktur kode di dalam aplikasi BRIMO tertata dengan baik untuk uji coba setiap kali major update. 3. Tinjauan berdasarkan aspek produk transisi produk. Probabilitas BRIMO menunjukkan probabilitas yang sangat optimal. Aplikasi ini dapat berjalan dengan mulus dan stabil. Penggunaan ulang komponen
Beberapa modul layanan digunakan dalam BRIMO seperti modul transfer atau modul payment gateway menunjukkan potensi pengguna kembali yang tinggi untuk diintegrasikan ke layanan digital BRI lainnya di masa mendatang. Interoperabilitas aplikasi BRIMO mampu berintegritas dengan sangat baik bersama ekosistem internal dan sistem e-wallet. Kesimpulan keseluruhan secara general tingkat kualitas perangkat lunak aplikasi BRIMO dapat diukur dengan model Mekal tergolong dalam kategori sangat berkualitas. Saran, berdasarkan evaluasi dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi kontribusi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh tim pengembangan PT BRI. Peningkatan kapasitas efisiensi server. 2. Penyempurnaan pengalaman pengguna berbasis personal. Penguatan keamanan proaktif. 4. Optimisasi ukuran aplikasi. 5. Optimasi layanan bantuan pelanggan. 6. Pengujian regresi berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.